Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Rembang. Di sini kami akan melaksanakan kegiatan demonstrasi kontekstual untuk modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coaching. Di sini kami bersama Bapak Muhammad Fahrul Rizal dari SD Negeri Watu Pecah, Kecamatan Bragan, dan bersama Ibu Dina Kamelia dari SD Negeri Babak Tulung 1, dan saya sendiri Muhammad Abdul Mujib dari SDN Karas Gede Lasso. Sedikit perkenalan dari saya, selamat menyaksikan. Dalam kesempatan kali ini, saya Muhammad Abdul Mujib sebagai observer dan Bu Dina sebagai coach, dan selanjutnya Pak Rizal sebagai coaching. Untuk yang pertama, kegiatan pra-observasi. Assalamualaikum Bu Dina. Waalaikumsalam Pak Mujib. Ya, bagaimana kabarnya Bu Dina hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Mujib. Pak Mujib sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Bu sehat. Baiklah, di sini Ibu akan melakukan coaching. Betul Bu ya? Betul Pak. Ini saya akan menjadi observer ya Bu ya. Saya akan menjadi observer, akan mengamati dan menilai saat Ibu melakukan coaching dengan menggunakan rubrik penilaian seperti apakah nanti di saat Ibu coaching itu sudah sesuai menggunakan alutsista atau belum, dan bagaimana sih nanti Ibu menyampaikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coach, dan bagaimana nih nanti coach menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Ibu. Dan nanti jangan lupa ya Bu ya, saat proses pelaksanaan coaching Ibu menyesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelumnya Bu Dina, saya akan memberikan beberapa pertanyaan Bu ya. Baik Pak. Ya, siap. Seperti ini Bu. Dalam proses coaching ini, kompetensi apa sih yang nantinya akan Ibu Dina kembangkan? Baik Pak, dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan, yaitu ada kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif, kemudian satu lagi yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Oke, dari 3 kompetensi tadi nih, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik? Dari ketiganya tadi yang saya sebutkan, mungkin saya akan mengembangkan secara lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif Pak, karena dengan mendengarkan aktif saya bisa menjadi lebih fokus sehingga saya akan ada kehadiran penuh atau presence. Dan dengan mendengarkan aktif pun nanti saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coach. Kemudian indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching ini? Indikator ketercapaiannya. Baik Pak, indikator ketercapaiannya saya akan melihat apakah coach itu sudah bisa
mencari solusi atas permasalahan yang ia hadapi, dan juga apakah Kuci memiliki rencana aksi atau rencana ke depan gitu yang harus Kuci lakukan gitu Pak. Baik, mungkin untuk sementara itu aja Bu ya pertanyaan dari saya. Untuk itu sebelum Ibu melakukan coaching, dan semoga nantinya saat Ibu melaksanakan coaching, Ibu selalu mengingat ya Bu ya dari hal-hal yang sedikit saya sampaikan tadi. Ya, selamat coaching Bu ya. Semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Sementara itu dari saya Bu. Terima kasih. Baik. Baik Pak, terima kasih. Tiga ya. Assalamualaikum Pak Rizal. Waalaikumsalam, Bu Dina. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, saya sehat, Bu. Bagaimana kabarnya Bu Dina juga hari ini? Alhamdulillah, sehat juga Pak. Oh gini, kayaknya Pak Rizal ada yang ingin dibicarakan dengan saya deh. Iya, Bu, betul, Bu. Kira-kira mau bicarakan tentang apa nih kita? Ada waktu sekitar 15 sampai 20 menit ya, Bu. Ada yang ingin saya sampaikan dan ceritakan pada Ibu terkait dengan rekan guru di sekolahan, Bu. Setelah saya amati di sekolahan, cara pembelajarannya itu masih monoton, Bu. Cara pembelajarannya masih monoton, pembelajarannya itu masih menggunakan metode konvensional, yaitu dengan ceramah gitu, Bu. Jadi peserta didik itu masif, Bu. Gurunya cuman bicara, terus menjelaskan, terus jadi siswanya itu pasif. Terkadang membuat siswa-siswa itu menjadi bosan dalam pembelajaran, Bu. Nah, saya inginkan itu pembelajaran yang bervariatif itu, tidak memungkiri pada zaman yang sekarang perkembangan teknologi sudah semakin pesat. Jadi, guru harus menyesuaikan diri, Bu ya, untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman yang sekarang ini. Itu. Oh, baik Pak Rizal. Jadi Pak Rizal ingin penyampaian materinya lebih bervariatif gitu ya. Kira-kira setelah kita berbincang kurang lebihnya 15 sampai 20 menit, apa sih harapan Pak Rizal? Yang saya harapkan, Bu ya, saya mengetahui cara untuk membantu rekan-rekan guru supaya ada perubahan dalam metode pembelajarannya itu seperti itu, Bu. Baik, jadi ada perubahan dalam cara penyampaian materi ya Pak ya. Kira-kira perubahan cara penyampaian materinya seperti apa yang Pak Rizal inginkan itu? Jadi gini, Bu. Jadi perubahan dalam metode atau model dan media pembelajaran yang lebih bervariatif, Bu. Misalkan dengan metode-metode yang sekarang yang marak, aplikasi-aplikasi pembelajaran itu, Bu, yang seperti contoh Quizzes atau tidak jauh-jauh dari PowerPoint juga sudah cukup bagus. Seperti itulah, Bu, kira-kira yang akan saya berikan gitu. Oh iya. Jadi intinya ingin penyampaian materinya lebih bervariatif gitu ya. Betul. Jadi kalau misalnya itu adalah kondisi idealnya itu lebih bervariatif, itu ada di level 10 ya, ada level 1 sampai 10, kira-kira kondisi atau situasi yang jenengan alami saat ini ada di level berapa, Pak? Menurut saya kira-kira masih di level 5, Bu. Karena di sekolah juga masih banyak guru yang senior yang masih memakai metode ceramah. Jadi gini, Bu, di sekolah saya itu guru senior-senior yang lebih, katakanlah lebih senior itu masih menggunakan metode ceramah, Bu. Gitu. Iya. Baik, jadi masih di level 5 ya Pak ya. Untuk saat ini kira-kira Pak Rizal menginginkan adanya perubahan, ingin menjadi ke level berapa Pak? Maksudnya dari level 1 sampai 10, Bu ya? Iya, dari level 1 sampai 10 tadi.
menurut saya dari level 1 sampai 10 itu saya inginkan sih 7 saja, Bu. Itu juga sudah cukup baik, Bu. Mengingat guru-guru masih banyak guru senior di sekolah saya, Bu. Jadi menurut saya 7 itu sudah cukup, Bu, di sekolah saya karena banyak guru-guru yang senior itu. Gitu. Baik, jadi Pak Rizal menginginkan ke level 7 ya. Nah, Ya, Bu. Untuk mencapai level 7 tersebut, kira-kira Bapak pilih ada ide kah atau rencana kah yang mau Bapak perbuat terhadap rekan-rekan guru jenengan di sekolah panjenengan? Ya, sebenarnya itu masih saya pikirkan ya, Bu ya. Apa mungkin saya akan membuat pendampingan atau monitoring pada rekan-rekan guru secara bergiliran seperti itu, Bu. Baik, jadi Pak Rizal berencana akan mengadakan mentoring ya, atau pendampingan secara individu seperti itu ya. Ya, Bu. Mungkin Adakah itu Pak strategi lain Pak selain menggunakan mentoring itu? ini, Bu. Mungkin saya akan mengkonsultasikan dulu terlebih dahulu kepada kepala sekolah. Jadi saya berkolaborasi dengan kepala sekolah, Bu, untuk membuat workshop atau semacam pelatihan-pelatihan gitu, Bu, tentang media pembelajaran di sekolah. Gitu. Baik, jadi pilihannya ada dua nih ya Pak ya, mau melakukan mentoring atau Pak Rizal berkonsultasi dulu ke kepala sekolah untuk membuat semacam workshop atau pelatihan gitu ya Pak ya. Iya, Bu. Nah, di antara keduanya itu kira-kira yang nyaman bagi guru-guru di sekolah Bapak itu yang mana ya? Gini, Bu, sepertinya untuk sekarang ini metode mentoring akan lebih tepat digunakan ya, Bu. Mengingat tadi banyak kondisi-kondisi guru yang sudah senior di sekolah saya yang mungkin tidak bisa mengikuti kalau misalkan untuk workshop itu, dan juga kalau workshop membutuhkan biaya ya, Bu ya, yang lebih banyak. Karena bisa memanggil narasumber yang tepat juga membutuhkan waktu, Bu. Nah, yang lebih lama. Jadi itu guru senior mungkin kurang sedikit berkenan, Bu, gitu. Gitu, baik. Jadi intinya Pak Rizal lebih memilih metode mentoring ya dibandingkan dengan workshop atau metode-metode yang lain gitu ya Pak ya. Iya, Bu. Untuk metode mentoring ini kira-kira kapan Pak Rizal akan melaksanakannya? Kalau menurut saya sih mungkin secepatnya, Bu. Mungkin sekitar minggu depan saya akan memulai mentoring, Bu, pada rekan-rekan guru secara bergiliran gitu, Bu, menurut saya. Baik, minggu depan ya Pak Rizal rencananya akan melakukan kegiatan mentoring tersebut. Ya. Apakah nanti itu Pak akan ada yang membantu Pak Rizal dalam melaksanakan rencana Bapak tersebut? Kalau untuk membantu, kita kan di sini harus berkolaborasi, Bu ya. Mungkin akan melibatkan beberapa guru, gitu. Mungkin saya akan meminta bantuan ke guru yang lain, contoh seperti Pak Joko ataupun Bu Eti yang sudah ahli dalam membuat media pembelajaran yang berbasis IT gitu. Seperti itu, Bu, menurut saya. Baik, jadi Pak Rizal akan melakukan kolaborasi ya Pak ya dengan rekan-rekan di sekolah Bapak. Iya, Bu. Benar, Bu, saya akan berkolaborasi dengan rekan guru untuk membantu saya melaksanakan mentoring tersebut. Baik Pak Rizal, kita sudah berada di akhir sesi perbincangan hari ini. Saya tidak sabar untuk mendengar lagi cerita-cerita Pak Rizal ke depannya. Apakah Pak Rizal nanti berhasil atau tidak dalam melakukan perubahan ini. Tapi mudah-mudahan berhasil ya Pak ya.
Ya, mudah-mudahan berhasil, Bu. Baik, ya nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan. Tapi sebelumnya, eh, kira-kira apa nih yang Pak Rizal dapatkan dari perbincangan kita hari ini? Gini, Bu. Selama perbincangan kita ini, saya mendapatkan gambaran ya, Bu, tentang bagaimana cara untuk membantu rekan-rekan saya, rekan-rekan sejawat saya untuk mengubah proses pembelajaran dalam kelas menjadi yang lebih apa ya, lebih bervariatif, ya, dengan metode mentoring tadi. Ya, baik Pak Rizal. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dan bisa ngobrol-ngobrol lagi, nggih. Minggu depan nanti kita ngobrol lagi ya Pak tentang aksi yang sudah dilakukan oleh Pak Rizal tadi, nggih. Yes, siap, Bu. Terima kasih, saya sampaikan sampai di sini dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, alhamdulillah Bu Dina, coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Gini Bu Dina, sebelum melakukan coaching tadi, saya sempat menanyakan tentang indikator ketercapaian Bu ya. Dari indikator ketercapaian yang diinginkan Bu Dina tadi sebelum melakukan coaching. Apa sih yang sudah dilakukan oleh Bu Dina terkait indikator tersebut? Baik Pak, alhamdulillah tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching dan berdasarkan hasil coaching tadi saya sudah melakukan proses coaching yang sesuai dengan alur Tirta. Saya juga sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan. Kemudian saya sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coach tentang informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya. Kemudian saya juga sudah menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan dan saya sudah meminta coach untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut. Seperti itu Pak Mujib. Menurut saya sebagai observer tadi Bu Dina sudah bagus sekali dalam menjalankan coaching dan sudah sesuai alur Tirta, di mana Bu Dina sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada coaching, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching ini bisa menemukan solusinya sendiri, seperti itu. Kemudian selain itu pada coaching ini Bu Dina juga sudah menerapkan prinsip coaching. Selamat Bu Dina ya. Selamat. Saya ada pertanyaan lagi nih Bu untuk Bu Dina. Tadi kompetensi apa lagi Bu yang ingin jenengan kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah apa ya Pak ya, itu loh Pak, mengajukan pertanyaan berbobot. Karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot yang sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coach itu dapat menggali informasi lebih dalam lagi, sehingga mungkin nantinya saya dapat mengarahkan coach dalam menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, gitu Pak Mujib. Ya, luar biasa Bu Dina. Padahal tadi Bu Dina juga sudah menerapkan Tirta, itu udah luar biasa sekali. Di situ sudah terlihat sekali bahwa kalau Bu Dina itu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, karena saya lihat tadi responnya itu ya sudah menyampaikan apa yang sesuai diharapkan, seperti itu. Ya, tapi ini luar biasa sekali Bu Dina. Bu Dina itu pengen lebih menggali lagi ya. Semoga nanti ke depannya Bu Dina ya lebih baik lagi. Saya kira Bu Dina bisa, hebat kok. Semoga untuk kedepannya kita bisa bertemu di lain kesempatan Bu ya, dengan berbagi pengalaman lagi. Oke Bu Dina? Ya, saya Siap Pak. itu sementara itu Bu, saya cukupkan sekian dari saya, mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.